Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas katabolisme. Katabolisme merupakan proses neokompleks menjadi lebih sederhana, dan akhirnya proses tersebut menghasilkan energi untuk digunakan makhluk hidup. Sehingga proses tersebut disebut juga sebagai reaksi eksergonik. Melalui proses katabolisme ini, energi dapat dimanfaatkan sebagai berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Proses katabolisme yang berlangsung dalam tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, contoh katabolisme adalah respirasi sel. Di dalam respirasi sel terdapat glukosa, oksigen, energi atau ATP, air, dan karbon dioksida. Kebutuhan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang pertama adalah respirasi aerob. Contoh dari respirasi ini adalah mitokondria. Persamaan reaksi ini adalah C6H12O6 ditambah 6P2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah ATP. Respirasi aerob dibagi menjadi 4, yaitu glikosis, metabolisasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang glikosis. Glikosis merupakan mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan menggunakan NADH dan ATP. Nama reaksi glikosis adalah glukosa tambah 2 ADP tambah 2 NAD menjadi 2 asam pirufat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Nah, reaksi ini terjadi di sitosol. Tahapan glikolisis fase pertama. Yang ke-1, glikolisis diawali dengan fosforisasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforisasi menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Yang keempat, terjadi isomerisasi atau pemecahan menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton. Kemudian dihidroksiaseton diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Fase yang kedua, 5. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Yang keenam, dengan bantuan fosfogliserat kinase 1,3 disfosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. 7. Berisomerasi menjadi 2 fosfogliserat. 8. Berubah menjadi fosfosenol pirufat. 9. Terbentuk asam pirufat. Nah, tahap kedua yaitu dekarbosilasi oksidatif berlangsung dalam mitokondria untuk sel ekariotik. Sedangkan sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksi ini adalah asam pirufat ditambah CO enzim A menjadi asetil CoA ditambah CO2. Nah, selanjutnya tahapan dekarbosilasi oksidatif. Yang pertama, setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A. Yang kedua, asam pirufat akan mengalami dekarbosilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Yang ketiga, 2 gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Yang keempat, asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dengan mengalami NADH dan melepaskan CO2. Tahapan siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksalosetat yang membentuk sitrat dibantu oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akontinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarbolisasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalosiksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehydrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarate oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarate menjadi subkunsil KOA oleh enzim alfa.
kompleks, dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GTP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Yang keenam, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaleosetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaleosetat akan ditangkap setil KOA dan siklus Krebs terus terjadi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu transport elektron. Nah, transport elektron adalah serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Fungsi transport elektron yaitu mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Nah, terdapat perbedaan antara jumlah ATP pada ekariotik dan prokariotik. Pada ekariotik terjadi pada membran mitokondria, namun NADH hasil glikosis dibentuk dalam sitosol. Dengan demikian, jumlah total ATP yang dihasilkan adalah 36. Pada prokariotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH. Dengan demikian, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38. Perbedaan fermentasi dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat yang pertama mekanismenya melibatkan hidrolisis, glikosis, dan reduksi. Yang kedua terjadi pada bakteri. Yang ketiga produk berupa 2 ATP dan asam laktat. Yang keempat, proses terjadi di dalam atau di luar sel. Nah, fermentasi alkohol yang pertama mekanismenya melibatkan glikosis, dekarbosilasi, dan reduksi. Yang kedua, terjadi pada kamir atau ragi. Yang ketiga, produk berupa etanol, 2 ATP, dan CO2. Yang keempat, proses terjadi di dalam sel. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme dan enzim. Yang pertama ada metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup dan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Penerapan metabolisme pada tubuh kita yaitu pada saat kita makan. Pada proses metabolisme akan mengolah zat gizi dari makanan yang telah diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Nah, selanjutnya ada enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Penurunan energi aktivasi dapat dilihat dari selisih suatu reaksi yang di dalamnya menggunakan enzim dan tanpa menggunakan enzim. Dengan menggunakan enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan yang tanpa enzim. Hal ini menyebabkan reaksi dapat berlangsung lebih cepat dengan sedikit energi bebas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada komponen enzim. Yang pertama enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein. Yang kedua ada enzim kompleks atau holoenzim yang terdiri dari komponen protein atau apoenzim yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua, komponen non-protein yang bersifat termostabil atau tahan panas atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini terdiri dari koenzim atau senyawa organik yang contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Dan yang kedua adalah kofaktor yang merupakan senyawa logam anorganik, contohnya seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Selanjutnya ada struktur enzim. Enzim memiliki sisi aktif atau yaitu bagian atau tempat yang menjadi tempat atau berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat.
Dan juga ada sisi allosterik yang berikatan dengan aktivator enzim dan mudah diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Juga ada inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Yang ketiga, kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Yang terakhir adalah ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah, sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Sifat-sifat enzim, satu, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi telah mengubah proses akhir reaksi. 2. Enzim bekerja spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. 3. Enzim merupakan protein sehingga dipengaruhi oleh pH dan suhu. 4. Enzim bekerja secara bolak-balik. 5. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. 6. Berupa koloid. 7. Dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. 8. Dapat digunakan berulang kali. 5. Kerja enzim. Berikut adalah mekanisme kerja enzim. Teori ketetapan induksi. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat fleksibel. Enzim berubah bentuk secara tepat ketika berikatan dengan substrat. Kunci gembok. Enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Dan ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. Suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. 2. Perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif pada enzim berubah, sehingga tidak dapat menghalangi terikannya substrat pada sisi aktif enzim. Perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. 3. Konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. 4. Konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika suatu enzim dalam reaksi tersebut 5. Zat-zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh garam-garam dan logam alkali yang bersifat encer. 6. Zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor kompetitif berikatan dengan sisi aktif enzim, tidak mengubah sisi aktif enzim. Struktur mirip dengan substrat, dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi enzim. Contoh oxalosuksinat. Dan inhibitor non-kompetitif berikatan dengan sisi allosterik enzim, mengubah sisi aktif enzim. Struktur berbeda dengan substrat, tidak dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Contoh antibiotik penicillin. Pengertian anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Anabolisme ada 4. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua ada kemosintesis, yang ketiga ada sintesis lemak, dan yang keempat ada protein. Sintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik, karbon dioksida dan air oleh klorofil. Terjadi zat organik, karbohidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut klorofas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Klorofas memiliki membran rangkap, ada membran luar dan membran dalam. Klorofas memiliki cairan yang disebut dengan stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Tumpukan Ciri khas energi terang butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A,
klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem dalam fotosintesis ada dua. Yang pertama adalah fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 P680. Fungsi pigmen dalam fotosistem adalah menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A. Fotofosforilasi non-siklik ada 4. Yang pertama, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem pertama. Pada saat yang bersamaan, fotosistem pertama menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau ferrodioxin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ membentuk NADP-DPH2. Fotofosforilasi non-siklik 2. Yang pertama, fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Yang kedua, energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Yang ketiga, elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau plastokonion, kompleks silikrom, dan plastosinion. Yang keempat, proses ini menghasilkan ATP. Regenerasi. Yang pertama, pelepasan fosfolglyceraldehyde menjadi glukosa dan regenerasi RUBP. Yang kedua, 1 PgAl disintesis menjadi setengah molekul glukosa. Yang ketiga, 5 PgAl akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP. Fiksasi peningkatan 3 karbodioksida atau CO2 oleh 3 ribolosa difosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karbosilase atau RUBISCO membentuk 6 molekul 3 fosfoglislerat atau PGA. Reduksi. Terjadi fosforilasi PGA oleh ATP menjadi DPGA. Lalu direduksi oleh NADPH menjadi PGAL atau GA3P.